Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wal fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahim abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat susun ila ruhi walidi Haji Asuji bin Haji Asnawi walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyadu bin Haji Siti Sana bin Haji Muhammad Saleh Syekhina Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman Syekhina Haji Musyahid bin Haji Hasan Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad Syekhina Haji Muhammad Muhajirin Amsal Syekhina Haji Syafi'i Hadami Syekhina Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani Syekhina Haji Abdul Zain bin Haji Muhammad Zain Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub Syekhina Haji Jamhari Musa Syekhina Haji Abdul Muhammad Saleh Syekhina Haji Ahmad Zain Bilal Syekhina Haji Muhammad Saleh Mukhtar Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuqra'u at-tahiyyatu idza wajada al-maktubata tuqamu bil kalimatil ma'rufah. Kita masih melanjutkan posisi kita yang sudah dari rumah menuju masjid, doa di jalan menuju masjid, melepas sendal kaki kiri, melangkah menggunakan kaki kanan, kemudian baca doa sebelum masuk ke masjid yang diawali dengan membaca sholawat kaki kanan, lalu masuk ke masjid duduk sholat tahiyatul masjid. Dan ini semua sebelum adzan zuhur. Semuanya sebelum adzan zuhur. Kata Imam Nawawi Al-Banhani, wa tuqra'u dan makruh at-tahiyatu salat tahiyatul masjid idza wajada, kalau ia sudah menemukan al-maktubata salat wajib tuqamu diiqamahkan bil kalimatil ma'rufah dengan kalimat-kalimat yang sudah dikenal. Kalau kita masuk ke masjid sudah iqamah sampai bahasa al-qamatis shalah atau Allahu akbar Allahu akbar syahadu an la, kita pas masuk ke masjid maka makruh salat tahiyatul masjid. Sudah habis masanya gitu ya, masa salat tahiyatul masjid ketika salat wajib sudah diiqamahkan. Kemudian waktu kalau hewan dan makruh juga salat tahiyatul masjid idza tawahhama, apabila dia meragukan atau mengkhawatirkan fautas sholati fardhan kanat aw naflan, kelebutan sholat fardu atau sholat sunnah. Dia masuk ke masjid, imam rakaat terakhir dan jangan tahiyatul masjid, atau dia masuk ke masjid, imam sholat Idul Adha Idul Fitrinya sudah mulai, udah nggak usah tahiyatul masjid, ikut aja sholat yang ada. Amma idza tahaqqaqa, kalau pasti mautuha kehilangan sholat wajib berjamaah, dia lebih memilih tahiyatul masjid dibanding ikut jamaah. Fa in kanat fardhan harimatut tahiyyah, kalau sholatnya sholat wajib maka haram hukumnya sholat tahiyatul masjid. Imam rakaat terakhir sholat subuh, dia datang tahiyat masjid dulu. Dia tahiyat masjid 2 rakaat, subuh tinggal 1 rakaat. Akhirnya gara-gara dia tahiyatul masjid, dia tidak sholat sama imam berjamaah sholat subuh.
tahiyatul masjid semacam ini hukumnya haram. Kalau udah lawan yang wajib mah sunnah minggir dah gitu ya. Kalau sudah lawan yang wajib sunnah minggir dah. Ya. Sama nih Pak, salat qobliyah subuh juga sama. Kalau udah diqomatkan subuh jangan qobliyah subuh udah. Jangan pakai salat di luar. Nggak masuk di luar salat qobliyah dulu supaya kamu nggak begitu enggak. Kalau sudah subuhnya diqomatkan maka kalah qobliyah subuh. Sayang banget Ustaz. Ya, ada wayanya, ada waktunya. Bapak-bapak yang udah biasa qobliyah satu hari ketinggalan, nggak apa-apa Pak. Tetap tinggalan aja. Jadi besok-besok kagak sombong. Kalau ada orang tak sholat qobliyah subuh, aku juga pernah itu. Biar ada juga. Nah, kalau kata Ustaz itu biasa puasa Senin Kamis, sekarang jangan puasa. Jadi kapan-kapan orang kagak puasa, kita nggak sombong. Sebab kita juga pernah kagak puasa. Ya kapan-kapan kesiangan tahajud, nggak usah marah, biarin aja. Terus kapan-kapan ada orang kagak tahajud, kita nggak sombong. Kenapa? Kita juga pernah kesiangan tahajud. Soalnya di hati aja mau jadi ngomongin. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi Al-Baghdadi, aunaflan kurihan. Kalau sholatnya sholat sunnah berjamaah ketinggalan gara-gara tahiyatul masjid, maka hukum sholat tahiyatul masjidnya makruh. Wa yundab, dan disunnahkan liman lam yati bittahiyyah, bagi orang yang tidak bisa sholat tahiyatul masjid bil hadasi, disebabkan karena hadas, au ghairihi, atau lainnya, ka'allam yaridha, seperti dia tidak bisa mendatangkan tahiyatul masjid, wa in kana mutatahhiran, sekalipun dia sudah bersih. Bisa dia datang ke masjid itu dalam keadaan suci, pengen nyaman tahiyatul masjid, ternyata masjidnya lagi ada renovasi. Wah, nggak bisa nih. Kata pengurusnya, mohon maaf Pak, hari ini kita sholat di luar dulu. Nah, berarti kan nggak bisa tahiyatul masjid. Kalau di sana kan tahiyatul lapangan, bukan tahiyatul masjid. Yang namanya masjid kan ini ya, ruang utamanya di masjid. Yang sampingnya itu apa namanya? Ya, serambi itu tidak masuk kategori masjid. Lapangannya tuh yang dipakai buat Idul Fitri itu nggak ada masjid. Maka teman-teman kalau pengen Idul Fitri itu ada sampai sholatnya sholat sunnah wudhu. Jangan sholat tahiyatul masjid, sebab di lapangan nggak ada tahiyatul masjid di lapangan. Nah, jadi sholatnya di masjid. Orang udah datang ternyata ada renovasi, mohon maaf Pak, maka dia tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Atau istabal dari syai'in akhar, dia sibuk dengan sesuatu yang lain, dia masuk ke masjid, ternyata memang bukan di dalam tanda petik dialah yang mengerjakan pengecatannya segala macam. Jadi pakaiannya nggak mungkin buat sholat tahiyatul masjid sekalipun dia punya wudu. Orang-orang yang semacam ini maka ayyakula arba'a marratin, dia boleh mengganti sholat masjid dengan 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 4 kali diulang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, supaya dia tidak kehilangan fadilah sholat tahiyatul masjid. Itu jalan keluar bagi orang-orang yang dalam tanda petik tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau melihat begini nih, pengarang kita kayaknya penting banget tentang tahiyatul masjid. Dan kalau kita mah kalau memang kagak bisa ya udah mau diapain? Bisa ya kerjain, nggak bisa ya udah sunnah ini. Tuh kita tuh makan naik-naik derajatnya di situ aja. Kita jadi hamba-hamba Allah yang karena jadi profesional, amatiran karena begitu aja tuh. Kalau lihat di Imam Nawawi, Imam Ghazali, sepertinya tahiyatul masjid sesuatu yang penting, sampai-sampai dia bilang kalau lu nggak bisa karena satu dan hal, jangan sampai kehilangan tuh tahiyatul masjid, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Nah, fa innaha ta'dilu rak'ataini fil fardhi fatandabi'ul qara'ah bidzalika, maka bacaan itu sama dengan 2 rakaat tahiyatul masjid dalam segi keutamaannya dan menghilangkan kemakruhan
kalau kita masuk ke masjid tidak sholat tahiyatul masjid, supaya kagak makruh ganti dengan zikiran subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ini Pak bagi yang terhalang, bukan bagi yang ini mas anak ke masjid ya tadi ya subhanallah, bukan itu, bukan. Ini mah yang terhalang kayak tadi itu udah masuk ke masjid, sampai di masjid renovasi nggak bisa sholat. Mohon maaf Pak, hari ini ada acara ibu-ibu tur pada datang, Bapak sholat di luar aja ya. Akhirnya kita tidak sholat tahiyatul masjid. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pakai. Kemudian wahada, dan ini haitsu lam yatayassar lahul wudu fil masjid qabla tulil fasli. Ini kalau posisinya lam yatayassar lahul wudu, tidak mudah untuk berwudu di masjid sebelum lamanya berpisah. Wa illa, tapi kalau situasinya memungkinkan dia sholat tahiyatul masjid tidak ada gangguannya, fala yakfi dzalika li taksirihi, enggak boleh diganti dengan zikir, sebab itu dia males, teledor. Dia bisa datang kayak tadi teman-teman datang sebelum subuh. Di papan ini masih kurang 5 menit, masih kurang 10 menit. Kan bisa tuh sholat tahiyatul masjid, karena malas dulu aja aku malas banget subhanallah alhamdulillah, nggak bisa tuh. Nah sebab itu lebih kepada malesnya, lebih kepada teledornya, taksirnya. Nah ini mah yang memang dari segi kerjaannya, segi situasinya nggak mungkin tahiyatul masjid baru bisa diganti dengan subhanallah, bukan selalu bisa diganti. Besok-besok nggak ada sembahyang, sebab yang dengan subhanallah dibanding sholat. Nah, kayak ada orang yang boleh kalau nggak puasa diganti sama beras, akhirnya ke puasa diganti sama beras. Maka saya kalau ngomong boleh Ustaz, nggak boleh, mending nggak boleh aja Ustaz. Nah, jadi akhirnya kagak puasa. Ada juga mengatakan sholat boleh ditinggalkan diganti dengan beras. Akhirnya sholatnya kalau kerja diganti tarawih mudah aja dah, nggak ada. Saya mengkhawatirkan itu, jadi nggak ada itu. Yang boleh pakai beras itu kagak puasa, aki-aki, nenek-nenek yang udah tua kagak kuat puasa. Nah, namanya fidyah. Dikias berarti kalau puasa diganti sama beras, nanti sholat juga bisa diganti sama beras. Kalau tidak nggak usah sembahyang, nggak usah dikodok, bayar aja pakai beras. Bagaimana Ustaz? Yang nanya anak muda haram, saya kata. Nggak boleh. Yang nanya anak muda, besok jika ada sembahyang dia beli beras aja. Coba Pak, mana ini kan beli beras sama sembahyang? Beras, mana raskin berasnya? Nah, iya. Jadi yang puasa boleh diganti sama beras itu orang tua yang udah nggak kuat puasa atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Kalau dia puasa makin parah, maka dia memang kagak puasa diganti sama fidyah. Fidyah tuh ta'am masakin, fidyah makanan orang miskin. Jangan yang masih pada sehat kagak puasa kagak kodok, ganti beras aja. Nah, kayak gini nih, akhirnya ke sholat tahiyatul masjid diganti sama bukan itu. Yang dimaksud bukan langsung bisa diganti, tapi ada ketentuannya. Bitarkil wudu imma ada sulihi, dianggap dia teledor sebab dia meninggalkan wudu padahal prosesnya gampang untuk berwudu. Wa illam takun shallaita fi baitika, kalaulah Anda nggak bisa sholat di rumah, ai matalan umpamanya rakaatail fajr 2 rakaat sholat fajar, fayujzi'uka ada'uha ay rakaatail fajr anit tahiyyah, maka Anda dianggap cukup mentunaikan keduanya. Artinya qobliyah subuh digabung dengan tahiyatul masjid yang saya sampaikan minggu lalu. Li'annaha tahsulu bi kulli naflin wa bi muqtabadin. Sebab yang namanya sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan bareng sholat sunat yang lain atau sholat wajib. Wa illam tanwi ma'adzalika, sekalipun dia tidak niat bareng.
Yang saya bilang kemarin, sampai masjid orang udah azan subuh. Kan kagak bisa tahiyatul masjid. Habis azan biasanya nggak lama langsung iqomah. Ya udah sembahyang qobliyah subuh aja, qobliyah maghrib aja, qobliyah isya aja, nggak usah juga habis itu sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Anda qobliyah di dalamnya sudah terkandung tahiyatul masjid sekalipun kagak niat. Sama kita datang orang udah sholat subuh, udah jangan tahiyatul masjid, ikut sholat subuh. Sholat subuh kita di dalamnya mengandung tahiyatul masjid. Kenapa? Sebab li'annal maksuda wujudu sholatin qabla julus wa qad wujidat bidzalika. Sebab tujuan dari tahiyatul masjid adalah sholat sebelum duduk. Sholat apa kek? Dan itu ada ketika kita qobliyah, kan kita belum duduk sholat sunnah, namanya qobliyah, itu juga tahiyatul masjid. Orang udah iqomah, kita nggak duduk, langsung takbiratul ihram jamaah, kita sholat sebelum duduk, sholat wajib, namanya tahiyatul masjid, terkandung di dalamnya. Intinya sholat apaan kek, yang penting sholat sebelum duduk kalau udah masuk ke masjid. Ada teman-teman misalnya jam 9 masuk ke masjid, mau sholat duha, langsung sholat duha, nggak tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Berarti duhanya di dalamnya ada tahiyatul masjid. Kenapa? Jangan duduk sebelum sholat, dan itu berhasil. Nah, gampang sebenarnya ini, gampang nih sebenarnya. Kecuali datangnya memang belum ada yang lain. Dan Qala al-Bujairimi, berkata Imam Bujairimi, idza nawat tahiyyata ma'a fardin matalan hatala tawabuha ittifaqan. Kalaulah ada orang niat tahiyatul masjid digabung dengan sholat fardu misalnya, maka terhasil pahalanya pasti. Wa idza nafa'a fala yahsulu ittifaqan. Tapi kalau dia tidak niat maka tidak ada pahalanya, kata Imam Bujairimi. Wa in atlaqa atala thawabu 'ala al-mu'tamad. Tapi kalau dia lepas aja, maka itu terhasil pahalanya menurut kaul yang paling kuat. Kata Imam Nawawi, enggak perlu niat. Kata Imam Bujairimi, harus niat. Yang jelas lah pokoknya enggak mesti usul sunnat tahiyatul masjid. Salat apapun yang kita lakukan pas masuk ke masjid, sunnah atau wajib, maka di dalamnya sudah masuk kategori tahiyatul masjid. Karena inti dari tahiyatul masjid adalah sholat sebelum duduk, menghormati masjid. Lu kalau ke masjid jangan sampai ke sembahyang, jangan sampai ke sembahyang. Kalau udah masuk jangan sampai ke sholat. Sholat apa kek lu sholat di situ? Usoli apa kek? Atau jauh tangan aja? Usoli lillahi ta'ala, Allahu akbar, saya sembahyang karena Allah 2 rakaat. Ya tidak, itu namanya sholat sunnah mutlak. Kagak namanya. Nah, masuk bingung nih, duha udah, kayak kudu udah, main apa lagi ya? Udah, usolli raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Saya sholat 2 rakaat karena Allah. Itu nggak ada namanya. Namanya sholat sunnah mutlak, bukan usolli sunnatan mutlak. Mutlak itu maksudnya tidak ada namanya. Pokoknya ini kalau bahasa kita sembahyang iseng pak, sembahyang iseng nggak ngapain banyak gitu. Di waktu-waktu yang tidak makruh, ya di waktu-waktu yang tidak dilarang. Kalau habis asar kan nggak boleh, habis asar tuh. Ini mah nggak, jadi bapak-bapak misalnya di rumah nggak ngapa-ngapain di masjid kan, tapi di rumah udah duha 8 rakaat, gua masih sembahyang kapan lagi ya? Ya udah, usolli raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Main apa itu? Namanya sembahyang yang kagak ada namanya, namanya sholat sunnah mutlak. Pernah pas sembahyang iseng? Enggak ya? Enggak ada orang yang iseng sembahyang, enggak ada. Iseng banget sembahyang, enggak ada. Enggak ada. Ngopi enggak ada pun. Ngerokok lah. Kayak Jumat nungguin khutbah Jumat, baca Quran ngantuk amat ya, megang tasbih ngantuk amat ya. Udah dah, bayang aja.
Baru jam 2:12 lewat 10, dohnya jam 12 kurang, jam 12 pasnya misalnya. Udah main aja tuh, usul sunat nilai tangan. Dia sembahyang tuh berapa rakaat pun itu boleh. Karena sholat sunnah mutlak tidak berakaat. Andai kan pas ini bunyi tit tit tit, jumlahnya ganjil 7 misalnya, 9 misalnya, masih boleh duduk di rakaat ke 9 tahiyat akhirnya, masih boleh. Sebab sholat mutlak nggak mesti berapa rakaat, bebas ya. Sholat isya itu nungguin boleh kalau hari Jumat. Nah, sebab Jumat yang matahari ketika istiwa itu tidak ada makhluknya. Ya, jadi bapak-bapak seminggu sembahyang apaan ya? Udah sembahyang karena Allah Taala. Dah, kecuali sunatan lillahi Taala. Allahu Akbar. Nah, kalau kita kadang-kadang ada orang ngaji soal sunatan mutlak. Kenapa? Mutlak itu nggak ada namanya maksudnya. Itu dari wahat kok. Fa'idha faragta minar rak'ataini, kalau Anda sudah selesai dari 2 rakaat alladaini shallaitahuma li sunnatil fardhi aw lit tahiyyah, Anda sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya selesai, belum azan. Panwil i'tikafa wa huwa al-lubsu bil masjidi bi niyatil i'tikafi li'annahu sunnatun mu'akkadatun kullu waqtin. Maka niatlah Anda i'tikaf. Ya teman-teman yang tadi datang 10 menit sebelum subuh, habis sholat sunnah tahiyatul masjid, duduk niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, sebab bapak-bapak duduk yang ada pahalanya sama duduk yang ada pahalanya bedanya adalah niat. Kata ulama, kata Nabi, an-niyatu ruhul ibadah. Niat itu ruhnya ibadah. Kayak sekarang ini kan duduk semuanya ini sama, yang ada pahalanya, yang ada pahalanya beda. Yang duduk yang i'tikaf ada pahalanya, yang duduk yang nggak ada i'tikaf nggak ada pahalanya. Ngaji mah ada pahalanya bareng-bareng. Nah, tapi duduk yang ada nilai ibadah sama kagak ibadah beda. Tadi kan ada yang mandi, Pak. Nanti kalau tidur mandi, itu mandi niatnya apa, Pak? Kalau ada yang mandi niatnya, gua kalau kagak mandi nih tahajud, ngantuk, berarti mandi buat nyegerin tahajud, itu mandi ada pahalanya. Nah, gua buru mandi, semalam kan habis bertempur sama Israel. Itu juga ada pahalanya. Tapi kalau yang mandi semandi-mandinya, yang biasa mandi mau mandi aja, itu tuh yang gak ada pahalanya. Sebab itu mandinya mandi adat, mandi kebiasaan, atau mandi ibadah. Itu sama-sama mandi, sama-sama seger, tapi gak ada niatnya. Makanya satu ada nilai ibadahnya, satu ada nilai ibadahnya. Habis sholat tahiyatul masjid, maka niat i'tikaf. Kenapa? Li'annahu sunnatun mu'akkadatun kulla waqtin. Sebab i'tikaf itu sunnah mu'akkad di setiap waktu. Maka dulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa wa qanaqatin fa akanna ma'ataqa nasamatan." Siapa orang yang i'tikaf selama orang memerah susu sapi atau kambing sekali, maka anna ma'ataqa nasamatan, maka seakan-akan dia sudah memerdekakan seorang budak. Jadi i'tikaf itu bukan milik bulan Ramadan doang ya. Bahwa i'tikaf yang serius itu di bulan suci Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi kita ini datang kemari, bapak datang kemari duduk kayak begini, sholat Jumat, nungguin adzan, nungguin Jumat, itu dia tarik i'tikaf. Kata Nabi, siapa orang yang i'tikafnya cuma selama puasa itu orang memerah susu orang gitu keluar, segitu doang tuh, dia tarik keluar susunya segitu doang lamanya. Duduk i'tikaf di masjid, maka kata Nabi seakan-akan dia sudah memerdekakan seorang budak. Nah, jadi dia kalau mau naik menghambaannya kecil-kecil kayak begini nih, diperhatikan. Nah, ya kalau teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang udah dapat lama itu, alhamdulillah.
Tapi kalau bagi kita yang belum, besok-besok tinggal niat i'tikaf ketika masuk ke masjid. Bukan ngaji doang, Jumat. Bukan ngaji doang, dari mulai kita masuk kemudian sholat qobliyah, sholat maghrib, sholat ba'diyah, kan lama juga duduknya tuh ada zikirannya. Niat i'tikaf. Pokoknya habis sholat qobliyah, habis sholat masjid, masuk masjid mau duduk i'tikaf. Karena sedikit saja waktu yang kita gunakan duduk untuk i'tikaf di rumah Allah. Saya ulang Pak, ditekannya di rumah Allah, di hadapan Allah, i'tikaf karena Allah, itu dia intinya di situ tuh. Maka seakan-akan dia sudah memulaikan sholat. Yang kecil-kecil kayak begini, masuk ke masjid, sempat buka sendalnya seperti apa, doanya bagaimana, tahiyatul masjidnya, kemudian i'tikaf. Yang halus-halus aja diperhatiin, apalagi yang kasar kira-kira begitu ya. Nah, ini kalau mau rakil kemudian mau naik pengembangan kita kepada Allah, kelasnya mau naik kelasnya tuh, yang kecil-kecil kayak begitu diperhatikan. Nah, bukan wajib Pak, bukan. Ini saya bilang ya, anak sekolah itu ada anak sekolah SD yang biasa-biasa aja, ada ranking 1, ada juara umum, ada yang yang biasa-biasa aja, gua yang penting naik. Naik Kak. Cuma nilainya berlebih dari KKM, berlebih ya udah disumpah dulu KKM-nya 60, ini 61, 62. Naik Kak. Kata emaknya yang penting dia naik gitu. Itu namanya hamba Allah yang biasa-biasa saja. Tapi ada yang KKM 6 nilainya 9, KKM 6 nilainya 95, itu yang orang yang kemudian. Nah, kemudian kata Imam Nawawi Al-Bandani, wa huwa qabida min fa'i wa akhir qabin ay migdar zaman hadin naqah wal murad min asamah dan akhulal. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajri. Dan berdoalah kamu dengan doa yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat 2 rakaat fajar, kama rawahu Abbas. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Ini doanya panjang Pak. Saya baca doanya luar biasa panjang. Maksud saya panjang ini kayaknya nggak mungkin dihafal itu. Nanti saya sampaikan saja doanya dipotong-potong. Jadi bapak-bapak yang ingat yang mana, yang melihat yang mana. Ya begini kan dulu kita juga tadi baca doa, tapi kan ada potong-potongannya yang mungkin salah satu kita bisa tangkap tuh. Yang kita bisa tangkap ini aja nih. Ada doa panjang, ada orang yang mengambil Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ada segitu dong tuh. Padahal di depannya Allahumma mati'na bima panjang tuh. Tapi diambil dipotong doang. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia kepentingan kami yang paling hebat dan pandangan kami yang paling enak di dunia. Jangan ya Allah, jangan itu ya Allah. Nah, ada yang ambil ujungnya Allahumma la taj'al Allahumma ij'al ma'asabana ala man zalamana. Ya Allah, jadikan kekuatan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Ada di dunia doang. Maka saya bilang ini mungkin agak panjang doanya minggu depan. Kita baca doa ini agak panjang nih kan. Jadi nanti saya baca saja. Bapak-bapak ibu-ibu dengarkan saja doanya. Barangkali nanti ada yang agak potongan yang agak bagus bisa dipakai. Ini doa dibaca setelah sholat sunnah fajar. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Walakin rawat Tirmizi wa ghairu Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bihadza ba'da faraqihi min salatihi lailatul Jumat. Tapi Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, doa ini dibaca oleh Nabi kalau kebetulan subuhnya hari Jumat. Dibaca ini doanya. Nah, sedikit kita baca. Fakul Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika. Ya Allah, aku mohon kepadamu rahmat dari sisimu. Dijelaskan, aimin fadlika wa karamika. Artinya dari karuniamu dan dari kemuliaanmu. La bimuqabalati amalin min indi, bukan karena balasan amal dari sisi saya. Ya Allah, saya minta kasih sayangmu dari sisimu, bukan karena saya beribadah dulu baru kamu sayang ke saya. Bukan gara-gara kita ngaji baca Quran Allah sayang sama kita. Jangan begitu ya Allah. Pokoknya saya mau engkau anggap ibadahnya benar apa kagak, pokoknya saya minta disayang.
kasih sayangmu kepada saya bukan berdasarkan amal ibadah saya. Kalau berdasarkan amal ibadah saya, ya tidak ada apa-apanya. Belum dinilai dari ikhlasnya, belum dinilai dari khusyuknya, belum dinilai dari sopannya, dari kagak sombongnya, bisa habis dah. Begini aja Allah, saya kan hamba-Mu, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, stok disayang di sisimu tidak akan pernah habis. Ya Allah, jangan berdasarkan ibadahku Engkau sayang kepadaku, tapi tetaplah Engkau sayang kepadaku dengan posisi aku seperti apa. Itu namanya Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Kata-kata min indik itu dari sisimu, bukan dari amal ibadah kita. Kalau kita ngarepin disayang Allah berdasarkan ibadah kita, kayaknya Allah banyak komentar. Nah, ya kayak begini, kita sayang sama anak, itu gara-gara anak berbakti sama kita, apa yang kita sayang sama anak? Iya. Dia ngeselin juga masih kita sayang, Pak. Bapak punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA, tiap hari dikasih jajan. Itu dikasih jajan karena dia berbakti sama kita, maka kita juga harus kasih jajan. Iya. Di brengsek juga jajannya tertutup kan? Itu kira-kira itu kita mohon, ya Allah, sekalipun saya brengsek, tetap sayang aja saya. Nah, nggak ada orang tua yang karena anak mau akan bayar uang jajan gue tambahin, nggak ada. Bukan berdasarkan itu, tapi karena gue sayang sama lu. Maka yang brengsek dikasih jajan, yang pintar dikasih jajan, yang setengah pintar dikasih jajan, yang rambutnya banyak catatannya juga dikasih jajan. Itu orang tua ke anak, karena memang ini jaga ketika Allah begitu. Sudah ya, nanti insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan doanya. Tuhdi biha qalbi wallahu a'lam. Sebagaimana biasa, yang ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut di Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kesempatan untuk bertanya. Tadi kita sudah bahas soal pertama soal mutlak, terus kedua niat itikaf. Nah, saya mau mulai dari itikaf dulu. Ini kadang-kadang ini saya pada diri saya aja nih, yang lain mudah-mudahan ada juga yang sama dengan ini. Pada saat kita mau Jumatan itu, kita kan niat itu ingin ngejar sholat tahiyatul masjid. Tapi kita nggak punya kepikiran mau itikaf gitu. Tapi tiba-tiba pada saat kita nyampe ke masjid, langsung kita sholat tahiyatul masjid. Nah, itikafnya itu sama sekali ini pada saat kita ada di dalam masjid, karena kita nggak ingin ke soal itikaf, ini kita baca Al-Quran dan lain-lain. Nah, apakah itu masuk dalam itikaf atau tidak? Itu yang jadi pertama. Terus yang kedua, tadi disampaikan soal mutlak. Pada saat mutlak itu, ya saya mohon maaf aja kadang-kadang memang suka nyebutin tuh usul sunatan mutlak. Ini yang terjadi di saya gitu. Dan ternyata penjelasan ini adalah kita sholat ternyata tidak harus sholat mutlak. Jadi usul sunatan ini baik itu jadi mutlak. Terima kasih penjelasan. Terus yang ketiga soal sholat apa namanya? Ini kalau ada dua kayak gini. Nah, yang ketiga ini kita sholat Nah, jadi kalau ada teman-teman yang Jumatan kemudian udah oke deh ya, masuk kemudian setelah tahiyatul masjid, cuma nggak ada terlintas sekalipun tahiyatul masjid i'tikaf. Kita baca Quran, kita baca Yasin, baca surah Kahfi, megang tasbih.
Apakah itu masuk kategori etika? Ya enggak. Bahwa dia ini ada bisa ada 5 ibadah di sini. Ada tahiyatul masjid, ada etika, ada baca yasin, ada megang tasbih, ada surah kahfi. Maka yang dilakukan tadi itu 4 masuk, 1 enggak. Bahwa di situ ada ibadahnya, baca yasinnya ada ibadah, itu nilai ibadah, iya, surah kahfinya, iya, tasbihnya, iya, zikirnya, iya. Cuma ada yang kurang 1, berarti Anda tidak melakukan ibadah namanya etika, karena Anda tidak niat. Bikin aja bacaannya. Nah, Bikin aja bacaannya. nah itu etika itu ya. Buat ingetin. Atau teman-teman kalau mau ngomongin itu yang belum lihat etika silahkan yang di 3 gitu ya. Nah, jadi bukan berarti itu nggak baik, semuanya baik. Cuma ada kebaikan yang tertinggal. Kita, bagaimana kalau kita dari jalan ini udah niat, saya mau itikaf di masjid. Pada saat nyampe ke masjid kita lupa niat itikaf itu. Apa itu sudah masuk? Iya, jadi kalau bagi teman-teman yang dari jalan itu tuh, dari jalan sudah kalau etikaf, udah biasa nih etikaf nih. Pas habis sholat tahiyatul masjid, dia pas duduk tuh dia lupa dengan niatnya, itu yang sampai niatnya terputus namanya. Sebab ada bahasa gini, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu kan sesuatu yang kita lakukan dilanjutkan dengan memperbuatnya. Jadi pas duduk itu ingat etikaf ya Allah. Udah jadi. Yang tadi itu lupa tuh. Nah, jadi itu bukan sekali lagi ya, yang tidak kayak bapak-bapak nih hari ini misalnya saya lupa etikaf, bukan. Tapi mestinya kan ada 4 ibadah, kira-kira gitu. Ada sholat jamaah, ada zikiran, ada etikaf, ada ngaji. Bapak-bapak dapat cuma 3. Sholat jamaah, ngaji, zikiran, etikafnya kagak dapat. Sayang aja. Orang kagak ngapa-ngapain tinggal niat doang, kira-kira gitu tuh. Sayang aja. Nah, itu etika. Sholat mutlak, saya bilang kata akhlak kalau itu artinya bebas itu nggak punya nama. Bahasa dilepas ya. Jadi dilepas. Yang ketiga dari Ustaz, mumpung saya ingat sholat taubat. Nah, sholat taubat itu waktunya apakah sama dengan sholat mutlak? Kapan waktunya? Iya. Kalau sholat taubat itu kita sepakati dengan sholat sunnah awwabin yang 6 rakaat setelah maghrib sebelum isya. Maka ulama mengajarkan afdolnya sholat taubat itu habis maghrib setelah baqiyah 6 rakaat 2 sebelum isya. Itu sholat sunnah awwabin namanya, awwabin. Tapi kalau nggak di situ di mana saja boleh. Yang penting bukan di waktu-waktu yang dimakruhkan yang diharamkan. Misal habis sholat duha 8 rakaat masih sholat sunnah taubat, nggak apa-apa. Nah, menungguin Jumat kan dengan Jumat tuh ini udah sholat sunnah taubatan, nggak apa-apa. Nah, tapi yang Abdul itu mengajarkan awabin adanya di antara maghrib dengan isya. Mana bagusan sholat sunnah awabin sama ngaji habis maghrib sampai isya? Bagusan ngaji. Ada pengajian nih, habis maghrib jangan setengah awabin, ganggu yang ngaji aja. Sebab bapak ngaji dari maghrib ke isya itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Awabin gimana? Nah, ngaji aja Pak, duduk. Nah, lah iya, sholatnya belum tentu khusyuk, terus ikhlas. Ngaji udah pasti khusyuk Pak. Orang ngapa-ngapain tinggal dengerin doang. Nah, maka kalau ada pengajian habis maghrib, mohon maaf, saya termasuk orang yang hampir tidak pernah sembahyang sunnah awabin. Sebab jawaban saya mau maghrib bisa. Yang ngaji kagak awabin bukan berarti nggak ada fadilahnya. Orang ngaji itu satu waktu 1000 rakaat. Dan bandingannya, kalau bahasa Betawi, lu sembahyang 1000 rakaat baru sama orang ngaji satu waktu. Mana ngaji Pak? Ini mah kalau main mana mendingan begitu. Iya, kayak ada orang begini kata guru saya kayak Mahfuz Mamun itu. Sholat di Arafah baca 1000 kali qul di Al-Ikhlas. Lah kata Nabi, siapapun yang sudah wukuf di Arafah dipastikan diampunkan dosanya. Kata Kiai Mahfuz, ngapain sembahyang capek-capek?
Orang kagak ngapa-ngapain aja diampunin. Kira-kira begitu. Malah ada yang terpetik mana juga hadisnya masih bermasalah. Orang udah wukuf di Arafah itu jangan ada keraguan bahwa Anda sudah diampunkan dosanya. Wukuf saja Anda sudah diampuni. Ngapain juga pakai sembahyang 2 rakaat baca Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Kagak bacanya masih diampuni, kira-kira begitu. Kata Nabi kayak begitu. Saya kalau dikasih pilihan dua-duanya baik tapi ada yang jauh lebih ringan, saya ambil yang lebih ringan. Kata Rasulullah SAW. Ya awalnya gitu dia. Jadi kamar habis tahajud nih, masih segar, masih lama subuhnya. Setelah pernah taubat, nggak apa-apa. Kalau pernah hajat, nggak apa-apa. Nah, kalau mutlak itu pokoknya kadang nama, iseng aja, iseng. Nah, ada lagi? Iya betul. Iya. Ya kan ada bukti saya, ada lain. Kemudian tidak ada sunnah. Itu kan betul wajib. Ya yang biasanya kita habis sholat dulu. Kemudian ada mayat, seperti mayat. Kalian tetap mau sholat sunat. Dan yang lebih baik mendahului mayat. Nah, tapi kebanyakan orang apabila walaupun itu bentuk mayat, apabila ada mayat, kadang-kadang dilaksanakan sholat dulu. Sunat itu. Memang ada yang lebih baiknya. Iya, kalau bicara Abdul maksudnya bagiannya belakangan. Misalnya hari Jumat ada jenazah, maka habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dah langsung sholat jenazah. Jikirannya belakangan, bagiannya belakangan. Kalau Pak, karena itu palu kifayah, sri'u bil jenazah, segerakan ngurusin jenazah. Nah, atau mohon maaf, sholat zuhur kadang-kadang nyemaingin zuhur kadang-kadang tuh. Waalaikumsalam. Angkat. Sembahyang jenazah itu, sembahyang jenazah baru bati. Kalau urutannya fardu ain, fardu kifayah, fardu sholat sunnah. Nah, juga jangan pemahaman berikutnya. Saya ulang Pak, itu orang nggak mau nyembahyangin jenazah kalau disembahingin habis asar. Sebab tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu sholat asar yang nggak boleh, harus sembahyang asar, sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, gerhana matahari tetap boleh. Nah, sekarang mah bukan sholat sunnah, fardu kifayah. Itu beda babnya. Tapi demi menghormati hukum, kalau sebelum asar, misal asar sekarang jam 3, setengah 4 lah kalau jam 3 jam 3 seperempat jenazah udah ada di masjid nih. Habis ajan asar jangan main asar dulu, jenazah dulu. Nanti habis baik jenazah baru sholat asar, atau jangan azan dulu, sholat jenazah dulu baru sholat asar, supaya menghindari khilaf bahwa sholat jenazahnya dilakukan habis. Tapi kalau jenazahnya setengah 5 baru sampai, dia sholatin aja. Asli mobil jenazah. Nah, juga Pak kalau kan ada kadang-kadang setelah habis, sebelumnya ada sambutan dulu, jangan lama-lama sambutannya. Jadi sebagai tuan rumah ngomong kesetiaan ini juga masih muda. Nanti ada isyad juga jangan terlalu lama isyadnya. Isyad ya, sekarang kalau isyad disuruh begini aja, bapak dan ibu-ibu bapak sekalian kita doakan almarhum bin Ahlul Khair, almarhum kita doakan. Kalau kita saksikan kita khawatir juga, kita tidak tahu. Kita nggak tahu, mohon maaf ya, ada yang meninggal umurnya 100 tahun. Lah saya belum ada juga ada. Nah, kita nggak tahu dia orang baik atau orang buruk kan. Sama kita saksikan mayat ini min ahlil khair, gitu ya. Waduh, kata Nabi, antum syuhada Allah fil ardh. Kalian itu saksi-saksi Allah di muka bumi. Emang kita tahu dia benar? Kalau nggak tahu repot nanti. Mendingan kita ajak aja. Kalau saya nih kecil saya tahu. Seperti kecil saya tahu. Maka saya kalau bilang, bapak-bapak, kita doakan semoga almarhum min ahlil khair. Wudunya mah jawabnya amin, wudunya amin. Tapi udah biasanya koyok. Lagi amin lagi bermasalah. Enggak bisa mengkabul. Cukup deh ya, ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صحيحا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من كلب لا يشفع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.